Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Banyak yang mengira konflik antara Azerbaijan dengan Armenia terkait iklim Nagorno-Karabakh ini adalah konflik baru yang umurnya hanya sekian puluh tahun. Tetapi kalau kita membaca sejarah, konflik di iklim tersebut sudah terjadi sejak tahun 1918 ketika dua negara Kaukasus Selatan tersebut lepas dari Kekaisaran Rusia. Ketika itu puluhan ribu jiwa rakyat sipil menjadi korban perang selama 2 tahun. Sampai akhirnya pada tahun 1920 Azerbaijan dan Armenia masuk ke dalam Republik Sosialis Soviet. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas konflik antara Azerbaijan dengan Armenia sejak tahun 1991. Pasca kedua negara tersebut lepas dari kekuasaan Soviet. Pada tahun 1991, Armenia mendukung iklim Nagorno-Karabakh melepaskan diri dari Azerbaijan. Kemudian Armenia melanjutkan provokasinya dengan menguasai daerah Lashin yang merupakan kawasan strategis yang menghubungkan antara Karabakh dengan Armenia. Dalam peta yang diakui oleh hukum internasional, iklim Karabakh ini 100% berada di dalam wilayah Azerbaijan. Luas iklim ini sekitar 4.800 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 150.000 jiwa. Walaupun iklim Karabakh 100% berada di dalam wilayah Azerbaijan, namun jika kita lihat, mayoritas penduduknya hari ini adalah dari suku Armen. Pada tahun 1991, ketika Uni Soviet runtuh, iklim Karabakh mendeklarasikan kemerdekaan dari Azerbaijan. Ketika itu didukung oleh Rusia dan Armenia. Deklarasi ini yang menyulut perang antara Azerbaijan dengan Armenia yang berakhir dengan berhasilnya Armenia menjajah 20% dari wilayah Azerbaijan, termasuk di dalamnya iklim Karabakh. Penjajahan ini yang menyebabkan penduduk dari bangsa Azerbaijan atau yang disebut Azeri mengungsi keluar daerah, khususnya dari Nagorno-Karabakh, yang pada akhirnya nanti daerah ini didominasi secara demografis oleh bangsa Armen. Pada tahun 1994, terjadi perjanjian gencatan senjata antara Azerbaijan dengan Armenia. Tetapi pembicaraan daerah-daerah yang dijajah oleh Armenia tidak pernah tuntas. Ini yang membuat perbatasan antara Azerbaijan dengan Armenia, termasuk di dalamnya iklim Karabakh, selalu berpotensi konflik hingga hari ini. Pada bulan Juli 2020, konflik antara Azerbaijan dengan Armenia memasuki babak yang lebih serius. Untuk pertama kalinya, konfrontasi terbuka terjadi di luar iklim Karabakh dan daerah-daerah yang dijajah oleh Armenia. Ketika itu tentara Armenia menyerang tentara Azerbaijan di daerah Tafus. Pertempuran yang hari ini kita saksikan, menurut saya ini adalah episode lanjutan dari ketegangan lama yang jaraknya hanya 3 bulan dari pertempuran Tafus. Berawal pada pagi Ahad 27 September silam, ketika tentara Armenia menembak jatuh satu helikopter milik Azerbaijan, dan kemudian Armenia melancarkan serangan ke pemukiman sipil Azerbaijan. Ketegangan ini tentu tidak terlepas dari campur tangan kekuatan besar dunia dengan segala kepentingan di dalamnya. Rusia menjadi sandaran utama Armenia terutama dari sisi persenjataan. Pada tahun 2016, Rusia mengucurkan pinjaman dalam bentuk pembelian senjata kepada Armenia untuk bersaing dengan militer Azerbaijan. Di sisi lain, Armenia mendapatkan dukungan secara politik dari Iran dan Eropa, khususnya Prancis.
Keberhasilan lobi bangsa Armen Iran yang menjabat di Kementerian Luar Negeri Iran adalah salah satu penyebab dukungan Iran kepada Armenia. Dan dari Paris, para pemuka Armen menggalang dukungan dunia, terutama dari negara-negara Eropa. Turki menjadi satu-satunya sandaran Azerbaijan dalam menghadapi Armenia. Hingga hari ini, saya belum melihat satupun negara Islam lainnya yang serius membantu Azerbaijan melawan Armenia. Pada awalnya, Azerbaijan sempat mendapatkan dukungan dari Israel. Bahkan Azerbaijan sampai membeli persenjataan dari Israel guna menghadapi kemungkinan serangan dari Armenia. Namun di perjalanan, terbukti bahwa dukungan Israel kepada Azerbaijan hanyalah sebuah tipu muslihat. Senjata yang dibeli oleh Azerbaijan dari Israel ternyata tidak mampu dalam menghadapi serangan Armenia. Akhirnya, Turki menjadi pilihan Azerbaijan. Drone Bayraktar yang dipasok oleh Turki ternyata ampuh dalam menghajar pasukan Armenia. Hingga saat ini, setidaknya sudah 22 daerah yang berhasil dibebaskan oleh tentara Azerbaijan, seperti daerah Fuzuli dan Jabrail. Tentara Azerbaijan juga berhasil menghancurkan ratusan tank dan artileri milik tentara Armenia. Dan yang terakhir, tentara Azerbaijan berhasil menghancurkan S-300 buatan Rusia. Dalam politik internasional, sudah biasa satu negara kuat masuk bahkan menciptakan konflik di satu negara untuk menekan pesaingnya sesama negara kuat. Saya melihat masuknya Rusia ke dalam konflik Azerbaijan dengan Armenia ini untuk menekan Turki dan Eropa, terutama terkait masalah impor gas. Saat ini, ketergantungan Turki terhadap gas Azerbaijan masih sangat tinggi. Dan di dalam waktu yang bersamaan, Turki melakukan penurunan impor gas dari Rusia sampai pada angka 20%. Saya rasa serangan militer Armenia di Tafus beberapa waktu silam, yang mana lokasinya dekat dengan jalur gas Tanap yang membawa gas Azerbaijan ke Turki, ini adalah sebuah sinyal dari Rusia kepada Turki bahwa semua keputusan Turki terkait pengurangan kuota impor gas dari Rusia memiliki konsekuensi serius terhadap keamanan hubungan Turki dengan Azerbaijan. Apalagi pada April yang lalu, perundingan gas antara Turki dengan Rusia berakhir tanpa kesepakatan. Rusia sangat khawatir jika kuota ekspor gas ke Turki kembali mengalami penurunan bahkan hilang sama sekali digantikan oleh Azerbaijan. Saya lihat ini alasan utama Putin mendukung Armenia melawan Azerbaijan. Selain memang Armenia adalah pasar senjata Rusia. Terkait Iran, lebih mendukung Armenia yang Kristen dibanding Azerbaijan yang Syiah. Saya melihat ada semacam ketakutan dari Iran akan naiknya Azerbaijan sebagai negara yang bermazhab Syiah namun moderat. Kalau kita flashback, Azerbaijan dengan Iran pernah memiliki kisah manis pada awal lepasnya Azerbaijan dari Uni Soviet. Bahkan tentara Azerbaijan ketika itu dilatih oleh perwira militer dari Garda Revolusi Iran. Sampai pada waktu Presiden Haidar Aliyev, bapak dari Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan saat ini, menjalankan politik luar negeri yang cenderung terbuka terhadap Barat. Ini yang membuat Iran merasa kecewa. Kalau kita bandingkan pola Iran dalam bermazhab Syiah dengan Azerbaijan yang juga bermazhab Syiah, keduanya sangat berbeda. Bagi Iran, mazhab Syiah adalah pondasi dalam melakukan propaganda dan kejahatan. Kita bisa menyebutnya sebagai Syiah yang ekstrim.
Berbeda dengan Syiah yang dianut oleh Azerbaijan yang hanya sebagai simbol. Saya rasa Azerbaijan akan dengan senang hati menanggalkan jubah Syiahnya jika berbenturan dengan kepentingan politik dan ekonomi negara tersebut. Seandainya Azerbaijan berhasil maju sebagai negara Syiah yang moderat, itu sama saja mempreteli Iran sebagai negara dan mazhab. Karena tegaknya Azerbaijan sebagai negara yang moderat akan memperjelas kelamnya Iran sebagai negara ekstrem. Jika ini terjadi, maka Syiah yang selama ini dijadikan payung oleh Iran dalam melakukan kejahatan di negara-negara Islam khususnya, tentu akan berakhir. Dan ini tentu akan sangat merugikan bagi Iran yang akhirnya membawa Iran berdiri bersama Armenia dalam melawan Azerbaijan. Fakta lain yang jarang diliput oleh media terkait Syiah di Azerbaijan adalah dari 10 juta penduduk Azerbaijan, 92%-nya adalah Muslim. Namun dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat signifikan yang mana Muslim di Azerbaijan yang bermazhab Syiah tersisa hanya 55%. 45% Muslim di Azerbaijan saat ini telah bermazhab Sunni. Ada hal yang banyak orang tidak tahu bahwa Turki tidak hanya mengirimkan senjata ke Azerbaijan, tetapi Turki juga mengirimkan para ulama dan mubalik untuk berdakwah di tengah Muslim Azerbaijan. Kalau hari ini kita berkunjung ke Baku, kita akan menemukan satu bangsa yang penuh dengan kebaikan. Tetapi mereka butuh sentuhan dakwah Islam. Ini yang 10 tahun terakhir digarap oleh Erdogan. Itu sebabnya saya melihat sangat tidak relevan menarik peperangan antara Azerbaijan melawan Armenia ini ke dalam isu mazhab. Saya melihat justru Muslim Azerbaijan saat ini butuh rangkulan umat Islam. Dalam membaca konflik Azerbaijan dengan Armenia, saya rasa ini tidak terlepas dari konflik di Suriah, Libya, dan Mediterania. Semuanya saling terkait satu sama lain. Hari ini Turki sudah sangat kuat di Mediterania. Jadi musuh Turki membutuhkan front baru untuk memecah fokus Turki. Maka iklim Karabakh adalah salah satu front tersebut. Namun Eropa, bahkan Amerika tidak bisa membiarkan Turki benar-benar kalah oleh Rusia dalam persaingan di iklim Karabakh. Karena posisi geografis Turki yang begitu strategis, kekalahan dari Rusia akan membahayakan Eropa dan Amerika. Kekalahan Turki dari Rusia akan membahayakan Eropa dan Amerika sendiri, terutama terkait jalur gas dari Azerbaijan. Jadi menurut saya, perang yang saat ini terjadi di iklim Karabakh hanyalah sebuah kartu untuk saling menekan antar negara-negara kuat dalam berbagai isu. Rakyat Armenia sudah menjadi korban kebodohan para pemimpinnya sejak tahun 1895 hingga hari ini di bawah kepemimpinan Nikol Pashinyan. Seperti yang dikatakan oleh Pashinyan kepada rakyatnya dan pemimpin militer Armenia, Azerbaijan tidak akan mampu membalas serangan kita. Turki akan sangat takut kepada Rusia. Perancis akan menjadi komando dunia dalam membela kita dari Azerbaijan dan Turki. Namun semua yang dikatakan oleh Perdana Menteri Pashinyan tersebut terjadi kebalikannya hari ini. Menurut saya, solusi terakhir dari konflik Azerbaijan dengan Armenia ini adalah pembicaraan damai. Eropa yang pada awalnya ingin menekan Turki dari konflik Azerbaijan dengan Armenia ini harus gigit jari karena Erdogan dengan Putin telah menemukan kata sepakat. 1 atau 2 minggu ke depan kita akan menyaksikan Putin dengan Erdogan di media begitu mesra. Hubungan Azerbaijan-Turki saya rasa akan melampaui jauh dari sekadar isu Karabakh dan Armenia. Keberhasilan mereka dalam mematahkan konspirasi musuh pada perang Azerbaijan dan Armenia akan mengantarkan keduanya ke gerbang kerjasama dan koalisi yang cakupannya jauh lebih luas.
Azerbaijan sendiri telah menentukan sikap bahwa syarat damai dengan Armenia adalah Armenia harus angkat kaki terlebih dahulu dari iklim Karabakh. Kabar yang saya terima, Armenia telah menyetujui syarat tersebut dan sekarang Putin dan Erdogan sedang memikirkan bagaimana caranya Armenia angkat kaki namun dengan cara yang cukup terhormat. Sebagai penutup, kedepannya yang jauh lebih seru daripada isu Karabakh dan Armenia, kawasan akan menampilkan wajah dan pemain baru. Di sisi lain, Turki juga membutuhkan negara-negara strategis seperti Azerbaijan dalam menopang kebangkitannya. Azerbaijan dan Turki ibarat dua pintu bagi keduanya untuk menuju timur dan menuju barat. Saat ini Turki telah memiliki daya tarik bagi negara-negara seperti Azerbaijan yang mencari kawan koalisi setia. Turki telah membuktikan itu di Qatar, Libya, dan Pakistan, bahkan di Azerbaijan sendiri. Saya kira kedepannya akan semakin banyak negara yang ingin membangun hubungan serius dengan Turki. Apalagi di saat kondisi dunia saling tikam seperti sekarang. Dengan syarat, Erdogan berhasil menjaga konsistensinya sebagai pemimpin. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.